Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum wa wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Sesi kedua dari kajian kita pada Isya ini tidak lama, kurang lebih 10 sampai 15 menit mudah-mudahan. Ulun mempersilahkan kepada pian seberataan satu atau dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi atau di luar dari materi kita. Silakan, adakan hendak pian takunakan, lamun kadada lakas kita tutup. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami amat apresiasi dengan Bapak bahwa pada hari ini jarang sekali dai-dai mau turun gunung yang mau mencerdaskan orang-orang desa. Pada hari ini Pak Haji Ustadz Pak Haji Masudi kami amat apresiasi. Kemudian pertanyaan kami masih teringat pada surah Al-Imran ayat 196. La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu terperdaya. Begitu kira-kira Pak Ustadz, artinya kalau salah dikoreksi ya. Janganlah kamu terperdaya dengan gerak dan tindakan orang-orang kafir di negara kamu. Pertanyaan kami di sini, pergerakan apa itu oleh orang kafir? Satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, pada surah Al-A'la ayat terakhir 18 dan 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya peringatan itu sudah disampaikan pada zaman dahulu kala, yaitu lewat kitab suhuf-suhuf, yaitu suhufnya Musa dan Ibrahim. Pertanyaan kami, suhuf itu berapa jumlahnya yang turun ke para nabi? Kemudian Nabi Ibrahim berapa suhuf? Nabi Musa berapa suhuf? Kalau ada nabi yang lain mendapat suhuf juga tolong dijelaskan. Kira-kira itu yang kami bisa tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tertarik dari masalah materi yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu masalah syirik. Salah satunya ulun pernah mengalami juga, Ustaz. Pernah mengimami sholat dulu lah, alhamdulillah tidak ya. Mengimami sholat hajat dengan menggunakan qomat yang tadi yang ucapan dari itu, ya umana, ya udaba, ya gaus. Nah, mudah-mudahan hidayah Allah tetap sampai kita menjelang kematian, sampai maut menjemput. Nah, yang ulun tanyakan adalah ada beberapa dari kaum kita atau mungkin golongan lain yang mengadakan istilahnya manakib. Manakib itu kalau menurut istilahnya adalah cerita para aulia Allah yang disampaikan oleh seorang syekh atau seorang guru kepada masyarakat atau kepada audiennya. Nah, di sini ulun hendak tanyakan dobian, manakib menurut hukum Islam itu bagaimana hukumnya? Hukumnya itu bagaimana? Yang kedua, manakib yang sebenarnya itu bagaimana? Atau memang tidak ada di dalam Quran dan Sunnah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Oke.
Apa yang kedua tadi? Yang kedua tadi, apakah manakib itu memang ada di Quran dan ada di Sunnah? Ya. Nah, yang pertanyaan kedua, masalah syirik, Pak. Kita ketahui bersama bahwa syirik itu kan ada dua. Dan Jarpian tadi malah zaman sekarang ini syirik malah lebih menjadi-jadi. Kata orang tuh syirik modern. Nah, salah satunya ulun mungkin apakah kita ini termasuk gitu dah. Biasanya akhir tahun Masehi mungkin sebagian kita ada yang mengucapkan masih selamat Natal dan selamat tahun baru. Nah, apakah ini termasuk syirik atau bukan? Kalau memang itu syirik, mohon penjelasannya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang nomor 3. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama Hairun dari asli Kelua, cuma diam di Tamiang Layang. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz di masjid ini dan juga Tamiang Layang. Sebagaimana diketahui, Tamiang Layang ini mempunyai beragam agama, sehingga saya mempertanyakan beberapa hal tentang hal tersebut. Yang pertama, kebetulan Ustaz saya ini seorang guru agama Islam, mengajar di sebuah SD yang hampir 90% beragama Kristen. Jadi bisa dikatakan hari ini murid saya cuma 2 orang. Kemarin, tahun ajaran kemarin, ini sedikit curhat gitu. Sedikit curhat, tahun kemarin itu 4 orang. Satu orang pindah ke Ampah, 1 orang pindah ke agama Kristen dalam artian murtad. Nah, pertanyaan saya, untuk anak yang murtad ini bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Kan kita mengetahui orang yang murtad ini kan lebih dibenci Allah daripada orang kafir. Nah, bagaimana cara kita menyikapi orang yang murtad itu, anak yang murtad itu? Apakah kita pandang dia ini sebagai seorang murid atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fenomena yang saya dapatkan selama berdiam di sini, ada fenomena yang tidak pernah saya dapatkan di kampung halaman, yaitu banyaknya orang-orang Islam yang mengambil istri orang-orang non-muslim, sehingga terkadang prosesi pernikahannya itu tidak melalui yang namanya kantor KUA, dalam artian itu nikah di bawah tangan. Misalnya siangnya si perempuan itu masuk Islam, sementara orang tuanya masih kafir, secara otomatis kan walinya wali hakim. Tapi ternyata ada imam di sebuah masjid, sebuah langgar yang memberanikan diri sebagai penghulu, sebagai wali hakim. Nah, apakah itu sah atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, melanjutkan pertanyaan Bapak tadi tentang masalah ucapan selamat Natal. Di sini setiap akhir tahun 25 Desember sampai awal tahun, spanduk selamat Natal itu bertebaran. Yang jadi pertanyaan, karena kita ini berada di dalam satu lembaga pendidikan dan terkadang itu sering mengucapkan membuat spanduk selamat Natal dan Tahun Baru, kemudian ditempelkan foto Dewan Guru termasuk kita. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Apakah itu menjadi keharaman bagi kita atau bagaimana? Demikian yang dapat ulun sampaikan. Yang ketiga tadi kan jelas. Yang ketiga itu begini, Ustaz. Kita berada di sebuah lembaga pendidikan, kemudian di lembaga pendidikan itu kita membuat spanduk Selamat Natal dan Tahun Baru atas nama SD ini sekian. Dan kemudian di foto itu semua dewan guru. Dan di spanduk itu ditempel foto. Dibuat foto semua dewan guru termasuk juga kita yang beragama Islam. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Apakah boleh kita ikut atau bagaimana? Ya, cukup dulu lah. Adakah lagi? Pertanyaannya pindah berat-berat nih.
Iya. Fala taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Pergerakan yang ditanyakan pada ayat itu, pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang senada dengan ayat Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani itu kada pernah ridho kepada kita kecuali kita ikut millah mereka. Millah itu bukan agama, tapi cara kehidupan mereka. Biar aja kita tetap Islam, tapi kita diseret kepada satu millah, kepada satu cara dalam kehidupan mereka. Nah, cukup bagi mereka itu. Jika orang mampu pindah agama itu tentu lebih mereka harapkan. Tapi tetap dalam kondisi agama Islam, tapi hidup dalam millah-millah mereka dengan ajakan-ajakan mereka. Artinya gerakan itu ada pada orang-orang yang bukan beragama Islam kepada orang beragama Islam. Oleh karena itu, tadi sejak awal katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bentengi akidah kita, bentengi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang berikutnya, suhub Ibrahim, suhub Musa itu berapa jumlahnya? Ulun kada tahu sampai hari ini. Dan itu kada wajib kita tahu, nang wajib kita tahu 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 3 kitab tuh wajib tahu, tapi 1 kitab wajib mendalami, yaitu Al-Quran. Kemudian pertanyaan kedua, sholat hajat. Ya, alhamdulillah, ulun Jawa Bahari memimpin Jawa sholat hajat itu sempat. Jadi kita sama pengalaman kita. Kita bersyukur manakah Allah memberikan hidayah. Persis nang kayak pian tanyakan, sebelum hajat itu maka dipanggil yang betujuh tuh. Gaus, Umana, Rukaba, Nujaba, Autat, Ibdal Kutub. Konon setelah diteliti siapa-siapa mereka itu. Mereka itu adalah tingkat kewalian. Oleh kajian-kajian sufi, tingkat kewalian. Ada wali Gaus, ada Umana, Rukaba, Nujaba, Autat, Ibdal Kutub. Dan paham ini ada sejak 300 tahun Hijriah. Tahun abad ketiga Hijriah, 340-an sampai 360-an. Maka kita kada tahu Abu Bakar itu wali kutub, wali apa, karena kada ada paham itu. Umar bin Khattab itu wali apa, wali ibdal, wali kutub, kada ada. Mun ada nama madahkan Ali bin Abi Thalib itu wali kutub, karemputnya, karena paham itu belum ada pada zaman itu. 300-an Hijriah bangkit kajian-kajian sufi dengan berbagai macam tarikat. Maaflah kalau nurun sampaikan tarikat, dan tarikat itu sampaikan, wah ini ada tarikat Naqsabandiyah, Idrisiyah, Ja'fariyah, Musabbihah, Samaniyah, dan seterusnya. Ada 30 lebih tarikat-tarikat itu. Tarikat-tarikat itu yang kata orang yang belajar untuk memudahkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah kita tidak mengenal. Tarikat itu ialah Al-Quran dan Sunnah, jalan. Atau yang lain daripada itu, ulun takutan jual mun tarikat kada kau begarak kita. Jadi taikat maksudnya. Apa ngarannya? Itu yang dapat gelar tuh. Ini wali kutub. Kadang-kadang apa rujukannya? Apa sehingga pianto mengenal tu wali kutub? Jawabannya apa? Kada usah tahu, nang tahu lon wali tu wali juga, biasanya kayak itu jawaban. Kan kayak itu. Yang tahu lon wali tu wali. Jadi seolah-olah kita ditutup untuk tidak boleh mengerti wali kutub itu kriterianya apa, wali ibdal itu kriterianya apa. Itu ditutup. Nah, dan ini sangat banyak paham ini dalam kehidupan kita. Kemudian manakib boleh dibaca, apalagi manakibnya Abu Bakar, manakibnya Umar, manakibnya Utsman, manakibnya Ali bin Abi Thalib. Tapi sayang manusia-manusia mulia ini kada ada manakibnya. Nang ada setelah itu, yang kadang-kadang penyusunan kitab manakib itu oleh murid yang gurunya sudah wafat. Guru yang dibuat manakibnya wafat, nang menyusunnya murid yang kesahihannya
tentang peristiwa yang dia gambarkan waktu guru itu masih hidup, kada ada yang bersaksi. Kada ada yang bersaksi, sehingga banyak cerita di dalam manakib itu yang dipertanyakan. Saya umpamanya, maaf, saya seman menyuruh memanggil namanya 3 kali apabila ada musibah dan bencana yang menimpa kita. Yang kadang-kadang kalau diukur dengan akidah, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi manakib boleh. Manakib siapapun, jika dalam manakib itu tidak mengajarkan kepada bertentangan dengan akidah. Kalau kita darurat dalam satu permasalahan, jangan siapa-siapa yang dipanggil. 213 surah Asy-Syu'ara, panggillah Allah Subhanahu wa taala. 180 surah Al-A'raf, panggillah Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna, artinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, murid yang mendoakan. Kayak itu tadi salah satu pertanyaan, sementara muridnya tidak beragama Islam. Tidak. Muridnya? Ya berarti kan ada beragama Islam. Muridnya murtad, tadinya Islam, kemudian kada Islam. Kayak itu kan? Kemudian muridnya ini mendoakan guru kayak itu. Oh ya, sikap kita terhadap murid tersebut. Pak, nyaring kada pakai mic, jelas kada pakai mic. Jadi sikap terhadap murid yang murtad. Lebih dulu kita bicarakan tentang murtad. Murtad itu dibenci oleh Allah daripada kafir. Nabi tidak pernah menyuruh kita berkasih sayang dengan orang yang murtad. Tapi Nabi katakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi yang bisa beradaptasi lawan kita, kawan sekantor, kawan semacam-macam, maka sama dengan menyakiti aku. Luar biasa toleransi Islam yang Nabi ajarkan. Sekalipun bukan beragama Islam, orang kafir yang zimmi baik-baik aja, gotong royongnya turun apa sebagainya, asal jangan mentoleransikan akidah, itu diajarkan dalam Islam. Dan apabila orang kafir itu mati, kemudian orang kafir yang lain kadang ada yang menjemput jenazahnya, karena ia sorangan di situ, maka orang Islam wajib memandikan jenazahnya, wajib mengkapan jenazahnya, asal jangan dibawa ke masjid at-taqwa disembayangkan, karena itu kada boleh disembayangkan, karena lain agama. Mandikan, kapankan, kemudian kuburkan jenazahnya. Itu kepada orang yang kafir. Tapi kepada orang yang murtad, Nabi biarkan dia. Apabila dia mati dan tidak ada yang merawat, jika takut untuk tidak memberikan mudarat kepada orang lain, biarkan dia dimakan binatang buas dan seterusnya. Karena Allah benci sekali dengan murtad. Tapi murtad yang dimaksud pindah dari satu agama Islam kepada agama yang lain. Apapun alasannya seperti yang ditanyakan. Pak, kenapa pindah ke agama lain daripada Islam? Karena calon biniku agama itu. Kan gitu. Kenapa Bu pindah daripada agama Islam kepada agama yang lain? Karena agama yang baru ini agama leluhur kami. Apapun alasannya, kada diterima. Dan murtad itu, maaf, jika terjadi pada zaman Rasul di mana berlaku hukum Islam, maka apa yang diberlakukan kepadanya? Halal darahnya. Tapi kita tetap kembali kepada negeri kita yang bukan itu aturannya, Sikap kita kepada mereka. Karena murid, ya tetap kita menghubungkan sesuatu kebaikan dan kita berharap dengan hubungan yang baik kepada murid itu, satu saat dia kembali kepada Islam. Allah memberikan 2 kesempatan. Lilladzina amanu summa kafaru. Summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Orang yang beriman kemudian murtad, beriman lagi diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi ada sekali kesempatan lagi. Summa kafaru, kemudian berkafir lagi yang kedua, kada diterima lagi yang ketiga. Jadi ada kesempatan untuk balik kepada agama. Kalau Bang hendak mencoba-coba tadinya Islam kayak ini, yang lain kayak ini, oh ternyata baik dalam Islam, kemudian balik kepada Islam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Mengucapkan selamat Natal adalah, ya Kak? Kada tapi jelas tadi. Mengucapkan selamat Natal. Nah, mengucapkan selamat Natal kalau kembali kepada kita sebagai seorang muslim, kita tidak perlu. Kita tidak perlu. Datang pang maelangi ningali bener nih di lingkungan kayak ini. Maka kada perlu kita datang. Kami terkumpul lawas berdiskusi dengan almarhum Dr. Hasan Zain. Tahu kan Dr. Hasan Zain, orang kelahiran Prof. Cahu, dokter paru-paru di Banjarmasin. Beliau sering berkonsultasi, Ustadz Masudi, paling sulit aku bila boleh kampung halaman, kata beliau. Apalagi berbetulan dengan hari Natal. Terus dok, kenapa pian menyikapinya kayak apa pian menyikapinya? Aku datang 2 hari sebelumnya atau sesudahnya. Bagus jatuh sikap tuh. Jangan datang pada hari itu. Dan datang ke sana apa yang ditanyakan? Kayak apa? Sehatan aja kah? Bagus saja bertakun. Bersalaman itu boleh. Tapi kan anak-anak kita, remaja-remaja kita, kenapa nak jadi beelangan ke sana? Umpat makannya benar ya. Kayak di rumah kan ada makanan tanah. Jadi tolong bentengi akidah dan keyakinan kita. Perlu mengerti di wilayah satu daerah yang keyakinannya berbeda-beda, tapi tetap kita harus bentengi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian spanduk tadi kurang mengerti. Apa spanduk tadi? Kada jelas pakai itu. Tapi kita kada setuju. Ini dakwah nang bil qalbi aja, dengan hati aja. Ada abul iman, status kita lemah iman kita. Cukup sudah pala. Karena subuh kita sambung lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Lawan kita sebarataan. Minta maaf apabila jawabannya tidak memuaskan. Itulah keterbatasan ulun, dan semoga kehadiran kita bersama di Masjid At-Taqwa ini mendatangkan rahmat Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.